padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 13 April 2024. Doa kita hari ini akan bersama Suster Maria Gurdiana PRR, dan renungan akan bersama saya Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Mari Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, sebelum memulai permenungan dalam seluruh hari ini, kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbersih jiwa aku, hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak pada rasul-Mu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan,
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita membayangkan para pelaut ketika mereka mencari ikan, lalu di tengah-tengah laut datanglah angin kencang, dan kita tahu bahwa angin laut itu kencang sekali. Nah, tiba-tiba datanglah angin laut yang kencang dan menerpa kapal mereka, terombang-ambing, dan saat itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Tentu pikiran-pikiran aneh pasti menghantui pikiran mereka. Tetapi kalau orang yang sudah biasa melaut, dia pasti akan tahu caranya, cara mengatasi situasi gelombang tersebut. Tetapi orang-orang yang dari gunung seperti saya, orang-orang dari gunung baru suatu saat dia mau melaut dan datanglah angin laut yang kencang. Yakin atau tidak yakin, pasti berbagai perasaan akan menghantui pikiran dia, karena aduh, bagaimana ini, kapal saya sudah terombang-ambing, mungkin saya akan tenggelam, saya akan jatuh, dan lain sebagainya. Itu orang gunung biasanya akan ketakutan seperti itu. Tetapi para pelaut juga pasti suatu saat akan mendapatkan pemikiran-pemikiran yang demikian. Nah, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita tadi mendengarkan kisah tentang di laut juga. Nah, karena kehidupan atau pekerjaan dari para murid Yesus sendiri itu sebagian besar dari mereka adalah pelaut, para nelayan. Hari-hari hidup mereka selalu di laut mencari ikan, seperti itu, Bapak, Ibu. Dan sangat menarik Injil ini, bahwa para murid ketika itu mereka kan bersama Yesus mau ke Kapernaum. Tetapi mungkin saat itu Yesus sedang berdialog dengan orang-orang yang dia jumpai, atau dan juga kan kisah Injil hari ini merupakan lanjutan dari kisah Injil kemarin yang dimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi mungkin saja Yesus masih bercerita dengan orang-orang banyak, kan 5.000 orang banyak sekali. Tetapi murid-muridnya mungkin tidak bisa tahan lagi, terlalu lama, jadi mereka mulai baku ajak, Petrus, mari kita lebih dulu sudah naik ke perahu, kita lebih dulu ke perahu, mungkin seperti itu. Dan kita bisa membayangkan anak-anak kecil atau pengalaman kita sendiri dulu waktu kecil, ketika kita dengan orang tua kita atau orang-orang yang lebih dewasa dari kita, lalu masih bertemu dengan orang di jalan, lalu cerita lama-lama, kan kita juga pasti bosan, jenuh, lalu akhirnya ambil keputusan untuk mendahului mereka untuk jalan lebih dulu. Nah, itu juga yang terjadi dengan para murid Yesus. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika para murid saling mengajak untuk lebih dulu ke perahu dan membiarkan Yesus orang diri di sana, dan di sana juga mereka tidak langsung dayung perahu lalu ke Kapernaum, tetapi masih menunggu. Tapi tunggu, aduh, kok dia nih kok lama sekali belum datang-datang. Mungkin lagi akhirnya mereka saling mengajak lagi untuk, ya sudah, karena beliau terlalu lama, lebih baik kita lebih dulu ke Kapernaum, biarlah nanti baru dia ikut dengan perahu, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya berjalanlah para murid ini. Mereka berjalan sendiri.
di tengah lautan, apa yang terjadi? Datanglah angin ribut, angin kencang, dan membuat perahu mereka terombang-ambing. Dan ketakutan tuh karena Yesus tidak ada bersama mereka. Lalu mereka juga, walaupun mereka adalah pelaut, tetapi mereka juga memiliki ketakutan di tengah situasi yang demikian. Akhirnya Yesus datang. Yesus tidak menggunakan perahu karena bagi Tuhan tuh segala sesuatu tuh semuanya bisa dia lakukan. Mungkin bagi manusia itu tidak mustahil, tetapi bagi manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Yesus datang. Dia berjalan di atas air. Dia bukan menggunakan perahu, tapi dia berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi? Saat itu inisiatif dari para murid untuk mau menaikkan Yesus di perahu mereka. Dan saat Yesus datang, saat Yesus masuk injak kaki di perahu, angin ribut yang tadi kencang sekali itu berhenti seketika, Bapak Ibu. Dan akhirnya mereka berjalan dengan tenang, tidak ada angin, badai, dan lain sebagainya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui sabda Tuhan hari ini kita coba memposisikan diri kita sebagai murid-murid Yesus. Dan angin kencang, gelombang, badai, angin laut yang menerpa kapal mereka itu adalah sebuah situasi sulit, persoalan hidup yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, seperti itu. Lalu kapal yang ditumpangi oleh para murid Yesus itu adalah sarana untuk mereka bisa sampai ke Kapernaum. Dan kita, sarana untuk kita berjumpa dengan Yesus itu adalah doa. Nah, sekarang kita coba melihat seperti ini. Terkadang Yesus membiarkan kita berjalan sendiri. Lalu kita tentu akan menemui pengalaman-pengalaman, entahlah itu pengalaman suka, pengalaman kegagalan, kejatuhan, keberhasilan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Itu yang disimbolkan dengan angin ribut tadi. Kita akan menjumpai itu. Tetapi yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana inisiatif kita ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi angin ribut, kejatuhan, kesulitan, kegagalan, kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Bagaimana reaksi kita ketika diperhadapkan dengan situasi itu? Apakah kita seperti para murid yang dengan berinisiatif untuk meminta Yesus untuk masuk dalam perahu mereka? Ataukah kita masa bodoh, kita membiarkan diri kita sendiri, oh saya bisa, saya pasti bisa melewati angin kencang itu, saya pasti bisa melewati kejatuhan, kegagalan, dan kecemasan, dan lain sebagainya itu, tanpa menghadirkan Yesus di dalam perjuangan saya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku yang terkasih, apa yang terjadi ketika kita tidak menghadirkan Yesus di dalam situasi kehidupan kita? Yakin atau tidak yakin, situasi itu kita akan merasa tidak akan menemukan jalan keluar atau cara mengatasinya. Karena hanya dengan kekuatan kita, kekuatan manusia, kita tidak bisa mengatasi itu. Kita harus dengan inisiatif kita, dengan kerendahan hati yang ada, kita meminta Yesus untuk datang dan tinggal di dalam perahu kita, perahu hati kita masing-masing, perahu rumah tangga kita, perahu komunitas kita, supaya kita bisa mengatasi kesulitan, persoalan, angin kencang, dan badai, dan lain sebagainya. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saudariku yang terkasih, kiranya melalui sapaan sabda Tuhan hari ini dan juga permenungan singkat dari saya bisa membantu kita untuk senantiasa menyadari bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada, selalu hadir, dan selalu menyertai kita kapan saja dan di mana saja. Asalkan kepekaan dari dalam diri kita untuk bisa melihat, untuk bisa menemui Yesus. Manakala kita diperhadapkan dengan persoalan, angin ribut, kejatuhan, kegelisahan, kecemasan, dan lain sebagainya, mari
Kita seperti para murid yang berinisiatif untuk mengajak Yesus tinggal dalam perahu mereka dan angin kencang itu berlalu. Semoga amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi,
pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau